Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 10 soal dari nomor 11 sampai nomor 20 untuk kompetensi teknis pendidikan agama Islam untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Disimak baik-baik. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Diingat soalnya, dipahami jawabannya, mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K pada tahap 3 dan tahap-tahap berikutnya, dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 11. Di antara bentuk meneladani sifat Allah Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Memperbanyak membaca hauqalah. B. Selalu berdoa kepada Allah. C. Beriman kepada Allah, Rasul, Kitab, dan Malaikat. D. Bertawakal kepada Allah setelah maksimal melakukan usaha. Jawaban yang benar adalah D, yaitu bertawakal kepada Allah setelah maksimal melakukan usaha. Al-Wakil artinya maha memelihara. Jadi, ketika kita sudah berusaha secara maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah. Sementara untuk pilihan A, memperbanyak membaca hauqalah. Hauqalah adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk jawaban B, selalu berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan D, bertawakal kepada Allah setelah maksimal melakukan usaha. Jadi pilihan jawaban D adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 12, buat kawan-kawan yang belum tekan subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah A. Tayamum, B. Sama sekali tak boleh diganti, C. Toharoh, D. Berhadas. Jawaban yang benar adalah tayamum. Jadi tayamum ini diperbolehkan sebagai pengganti wudhu ketika tidak ada air atau ketika kita berada di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk berwudhu menggunakan air. Misalnya di padang pasir atau ketika berada di dalam pesawat dalam perjalanan yang jauh. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Islam adalah agama fitrah, artinya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan. C. Agama yang sesuai dengan hati nurani. D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 13 ini adalah A. Islam adalah agama fitrah, artinya agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Kita lanjut ke soal nomor 14. Konseptor paham mahabbah dalam dunia tasawuf ialah A. Robi'ah al-Adawiyah, B. Ibnu Rushd, C. Hasan al-Basri, D. Zunun al-Misri. Untuk mengetahui jawaban soal nomor 14, kita harus mengetahui masing-masing tokoh dalam pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kita bahas dulu dari D, Zunun al-Misri. Zunun al-Misri nama aslinya adalah Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim, atau lebih dikenal dengan sebutan Zunun al-Misri. Beliau lahir di Mesir pada tahun 180 Hijriah atau bertepatan dengan 796 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh tasawuf. Kemudian pilihan C, Hasan al-Basri. Nama Hasan al-Basri adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa kekhalifahan Umayyah. Untuk pilihan jawaban B, Ibnu Rushd. Nama asli beliau adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 526 Hijriah atau bertepatan dengan 1198 Masehi. Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, seperti ilmu tasawuf, filsafat, akidah, teologi Islam, kedokteran, astronomi, fikih, fisika, hukum Islam, dan linguistik.
Kemudian untuk pilihan jawaban A, Robi'ah Al-Adawiyah, beliau adalah seorang sufi wanita yang mengembangkan paham mahabbah atau cinta kepada Sang Pencipta. Cinta di sini yang dimaksud adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan surga, dan bukan pula karena takut kepada neraka. Jadi cinta dengan penuh keikhlasan, mahabbah. Kita lanjut ke soal nomor 15. Masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah A. Iddah, B. Nikah, C. Talak, D. Rujuk. Untuk mengetahui jawaban yang benar, kita harus mengetahui masing-masing pengertian dari pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kita dari D, rujuk. Rujuk adalah kembalinya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum talak 3. Itu disebut rujuk, kembali menjadi suami istri secara sah. Kemudian talak. Talak adalah perkataan suami kepada istri untuk memutus hubungan pernikahan. Talak ini ada 3 kali. Talak 1, talak 2, dan talak 3. Ketika talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk, masih boleh kembali. Tetapi ketika sudah talak 3, ingin kembali, maka si perempuan harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Baru nanti bisa kembali kepada suami yang lama. Nikah. Nikah adalah proses di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan mengesahkan diri sebagai suami istri di depan penghulu. Bisa KUA atau bisa juga orang tua yang menjadi wali. Kemudian iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah A, iddah. Kita ke soal nomor 16. Yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah A. Diturunkan di Madinah sebelum hijrah, B. Mengandung nilai-nilai politik dan ketatanegaraan, C. Dimulai dengan ya ayuhan nas, ayatnya pendek-pendek, D. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, ayatnya panjang-panjang mengandung nilai perjuangan, hukum kemasyarakatan, dan ketatanegaraan. Untuk mengetahui jawaban yang benar, kita harus mengetahui ciri-ciri surat yang turun di kota Mekah. Di antaranya berisi tentang tauhid dan keimanan, kemudian diawali dengan kata ya ayuhan nas, dan ayatnya pendek-pendek. Seperti surat Al-Alaq, kemudian surat-surat Al-Kafirun, dan lain sebagainya. Itu ayatnya pendek-pendek. Jadi jawaban yang benar adalah C. Dimulai dengan kata ya ayuhan nas, hai manusia, dan ayatnya pendek-pendek. Pilihan nomor 16 adalah C. Kita ke soal nomor 17. Tahun penuh duka yang dialami Nabi dikenal dengan istilah A. Amul Badri, B. Amul Husni, C. Amul Kabir, D. Amul Jayid. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 17 ini adalah B. Amul Husni atau tahun duka cita. Mengapa disebut tahun duka cita? Karena pada saat itu Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib dan juga kehilangan istrinya Siti Khadijah. Kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj sekaligus memberi perintah sholat 5 waktu. Langsung kita ke soal nomor 18. Pernikahan asal hukumnya mubah atau boleh, tetapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan, hukumnya adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram, D. Makruh. Jawaban benar adalah A. Wajib. Jadi bagi mereka yang sudah cukup sandang pangan, sudah siap, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan, maka menikah bagi mereka hukumnya wajib. Nah, sedangkan menikah hukumnya haram apabila niat menikah untuk menyiksa, menyakiti pasangan. Itu hukumnya haram. Kita lanjut ke soal nomor 19.
Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam ketika menerima musibah dan cobaan dihadapi dengan titik-titik. A. Bertasbih, bertahmid, bersabar atas cobaan yang menimpanya. B. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu optimis dalam hidup. C. Bertasbih, bertahmid, dan bertakbir atas cobaan yang menimpanya. D. Bertasbih, bertahmid, dan bertahlil atas cobaan yang menimpanya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 19 ini adalah A, yaitu Nabi Ayub bertasbih, bertahmid, dan bersabar atas cobaan yang menimpanya. Jadi beliau menderita sakit selama bertahun-tahun. Saking parahnya, sampai-sampai istri yang tercinta pun pergi meninggalkannya. Lanjut ke soal nomor 20. Menurut para ahli tafsir bahwa jumlah ayat-ayat Al-Quran diperkirakan A. 6.236, B. 6.666, C. 6.576, D. 6.866. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 20 ini adalah B, yaitu 6.666 ayat. Tetapi di sini para ahli tafsir memiliki jawaban yang berbeda-beda. Bukan berarti jumlah ayat Al-Quran itu tidak sama, tetapi ada yang menyatakan bahwa mungkin ayat ini gandeng dengan ayat itu dihitungnya 1 atau dihitungnya 2 begitu. Tapi kalau jumlah ayat-ayatnya, surat-suratnya itu juga ya. Jadi untuk jawaban yang benar adalah B, 6.666 ayat. Berikut ini penjelasan untuk jawaban B. Kembali ke 6.666 ayat. Menurut sebuah sumber, angka ini berasal dari keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani 1316 Hijriah atau bertepatan dengan 1897 Masehi dalam kitabnya Nihayatus Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Menurut Al-Bantani, bilangan ayat Al-Quran itu 6.666 ayat, yaitu 1000 ayat di dalamnya tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang janji, 1000 ayat tentang ancaman, 1000 ayat tentang kisah-kisah dan kabar-kabar, 1000 ayat tentang ibrah dan tamsil, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 ayat tentang nasikh dan mansukh, dan 66 ayat tentang doa, istighfar, dan zikir. Jadi, demikian keterangan untuk jawaban 6.666 ayat. Demikian soal-soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi tes P3K tahap 3 dan tahap-tahap selanjutnya dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses. Amin.